Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamariah dengan NIM 28924500044 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu DR Sugeng Prayatno SEMM. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan tema alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini, transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain. Oleh karenanya, penyelesaian bisnis melalui pengadilan sangat tidak efektif dan efisien bagi para pelaku bisnis dan usaha. Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi sistem peradilan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Yang pertama ada arbitrase. Sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sistem pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, serta alur jalannya pemeriksaan yang dimulai dari sejak permohonan untuk pemeriksaan sengketa diajukan hingga dijatuhkan suatu putusan tingkat akhir yang mengikat para pihak yang meminta penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilihan hukum. Sebaiknya, dalam klausul pilihan hukum terutama untuk kontrak internasional, disebutkan secara jelas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Yang kedua, ketentuan escrow. Oleh karena biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional sangat besar, maka para pihak sebaiknya perlu memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana atau escrow yang disimpan pada pihak ketiga, misalnya pada arbitrase institusi seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ICC atau International Chamber of Commerce. Yang ketiga, tempat arbitrase. Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Untuk arbitrase internasional agar dipilih lokasi dari negara yang termasuk dalam negara penandatangan Konvensi New York dan bahasa yang digunakan dalam proses. Yang keempat, pemilihan arbiter. Pemilihan arbiter dapat dilakukan oleh para pihak atau oleh institusi arbitrase. Yang kelima, kualifikasi arbiter. Dalam klausul arbitrase dapat disebutkan suatu daftar yang menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditingkat sebagai arbiter. Misalnya harus menguasai teknologi tinggi yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang keenam, pengumpulan bukti. Para pihak diperkenankan untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk diberikan agar tidak berlarut-larut. Yang ketujuh, gantian kerugian. Para pihak dapat memilih membatasi bentuk dalam jumlah kerugian untuk diputuskan melalui arbitrase. Oleh karenanya, arbiter itu belum tentu seorang ahli hukum, bisa saja arbiter tersebut ahli di bidang yang lainnya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
seorang arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Cakap melakukan tindakan hukum. 2. Berumur paling rendah 35 tahun. Ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun. Putusan arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan tempat tinggal para pihak. 2. Uraian masing-masing pendirian, dalil. Yang ketiga, pertimbangan, alasan, dan amar putusannya. Amar putusan arbitrase memuat 3 macam hal, yaitu putusan yang menghukum, kondemnatoir, putusan yang menyatakan, misalnya, sah atau sesuai undang-undang deklaratif. 3. Putusan yang menciptakan suatu keadaan yang baru, konstitutif. Menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut. 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Yang kedua, di sini ada mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antara pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa mediasi adalah merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Selanjutnya, dalam proses mediasi, maka sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, yang pada akhirnya akan fokus pada penyelesaian sengketa. Beberapa keuntungan penyelesaian melalui mediasi. 1. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, maka mediasi akan lebih cepat dan relatif murah. Yang kedua, mediasi tidak hanya memperhatikan hak hukum para pihak, tapi juga memfokuskan kepentingan para pihak. Secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis. Yang ketiga, mediasi memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dan menyelesaikan perselisihan. Yang keempat, para pihak diberi kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. 5. Mediasi dapat mengubah hasil dengan suatu kepastian melalui konsensus. 6. Dengan mediasi, maka akan membuat saling pengertian karena mereka sendiri yang memutuskan. 7. Mampu menghilangkan konflik yang biasanya menyertai putusan yang bersifat memaksa, baik proses pengadilan atau arbitrase. Yang ketiga, ada penyelesaian sengketa secara khusus.
Sejalan dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, maka penyelesaian sengketa antara lain untuk bidang pajak, lingkungan hidup, hubungan industrial, praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, serta sengketa konsumen diatur secara khusus. 1. Sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, jika para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat lagi untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan kecuali upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sengketa. Salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Badan yang berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau Menteri Negara Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah atau gubernur, wali kota, bupati. Selanjutnya, oleh instansi yang berwenang akan dilakukan verifikasi atas kebenaran fakta-fakta berupa data-data atau informasi-informasi yang disampaikan oleh permohonan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tembusan permohonan diterima. Hasil verifikasi tersebut akan diberikan kepada LPJPP SLHDP atau Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan. Dan selanjutnya, LPJPP SLHDP tersebut dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak verifikasi diterima, harus segera mengundang para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang kedua, sengketa hubungan industrial. 3. Sengketa persaingan usaha. Penyelesaian sengketa dalam rangka terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU. Dan putusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir atau final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Selanjutnya, jika terhadap keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. 4. Sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, maka lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha adalah
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam waktu 21 terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Bagi pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk dapat diputus dengan waktu proses 21 hari. Sedangkan bagi pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan waktu proses 30 hari dengan jeda masing-masing 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum. Hampir semua kegiatan bisnis tidak lepas dari masalah hukum, khususnya hukum perjanjian. Dalam hal terjadi wan prestasi atau ingkar janji atas suatu perjanjian, maka salah satu cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri setempat. Selain alasan wan prestasi, maka gugatan juga dapat dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak kepada pihak lainnya karena alasan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal permohonan, maka hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara, mengeluarkan penetapan yang lazim disebut putusan deklatoir. 1. Pihak-pihak yang berperkara. Pada asasnya, setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan bagi yang sakit ingatan, diwakili oleh pengampunnya. Suatu badan hukum atau negara boleh juga menjadi pihak dalam suatu terhadap dua pihak, yaitu pihak penggugat dan mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Yang kedua, tingkat pengadilan negeri. Dalam pengajuan gugatan, harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatannya harus diajukan kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat banding. Pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat-surat yang ada hubungannya dengan berkas perkara tersebut, dan jarang sekali terjadi bahwa orang bersangkutan diperiksa. Yang keempat, kasasi. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak para saksi. Yang kelima, peninjauan kembali atau request civil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.